Di episode sebelumnya, Suika berhasil bangkit dari pembatuan, tapi Suika tidak bisa menemukan cairan pembangkit dimanapun. Suika sempat merasa semuanya akan berakhir, tapi Suika menemukan harapan yang baru dan Suika menemukan petunjuk untuk membuat cairan pembangkit dari nol. Dan Suika sudah bertekad akan membuat cairan pembangkit itu sendiri. Dan sekarang dengan semangat yang membara, Suika ingin mengikuti teladan dari Senku. Suika lalu menggores jempol tangan kanannya dan dari darah yang keluar, Suika menuliskan E sama dengan MC kuadrat di jubah yang dia gunakan. Kemudian Suika sarapan dengan ikan bakar. Dan sambil makan, Suika melihat lagi kertas yang berisi cara membuat cairan pembangkit. Di sini Suika bersyukur dia pernah ikut kursus membaca saat masih di Jepang. Dan Suika tahu langkah-langkah yang Senku tulis di kertas ini ditulis dengan sangat rinci dan bagus. Tapi walaupun Suika bisa membacanya, tapi Suika tidak paham sama sekali apa isi dari kertas ini. Dari yang Suika baca ada banyak sekali bahan yang harus dipersiapkan. Dan salah satunya adalah asam nitrat. Melihat bahan sebanyak ini langsung membuat Suika keringat dingin. Dan ternyata ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk membuat cairan pembangkit. Dan ketiga metode itu semuanya tertulis di kertas ini. Tapi metode yang ketiga akan memakan waktu yang cukup lama. Dan Suika ingin sesegera mungkin membangkitkan teman-temannya. Jadinya Suika memutuskan untuk menggunakan metode 1 dan 2 saja. Dan kertas yang berisi metode ketiga dikembalikan lagi ke dalam bajunya Senku. Sekarang Suika sudah siap untuk membuat cairan pembangkitnya. Dan walaupun tidak paham apa saja yang harus dipersiapkan, tapi Suika yakin jika dia melakukan sesuai apa yang tertulis di kertas itu, dia akan berhasil. Percobaan Suika akhirnya dimulai. Tapi terlihat langit yang agak kurang bersahabat dan cukup mendung. Dan ingat kembali saat Suika bangkit. Jangan lupa kalau saat itu terjadi hujan yang sangat deras, yang artinya Suika bangkit di musim hujan. Oke, jadi bahan pertama yang Suika cari adalah asam sulfat, atau yang biasa kita kenal dengan asam belerang. Suika mencampurkan asam sulfat ini dengan bahan yang lain. Kemudian Suika berusaha menyuling cairan yang sudah dicampur tadi. Tapi setelah dipanaskan, cairan itu malah meledak dan mengeluarkan asap yang cukup banyak. Hal ini membuat Suika menjadi panik. Kemudian Suika mencoba mengalirkan listrik dengan kabel. Dan sebelumnya Senku sudah membuat PLTA di sekitar sini. Jadi Suika hanya perlu menyambungkan kabelnya saja. Tapi di saat kedua kabel itu terhubung, malah membuat Suika tersengat listrik. Suika terus melakukan banyak percobaan. Akan tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dan sekarang Suika merasa sangat frustasi. Suika mulai bertanya-tanya apakah Senku dulunya juga bekerja sekeras ini setiap harinya. Suika merasa dirinya belum siap untuk melakukan praktik sains yang rumit. Dan bisa dibilang metode 1 dan 2 adalah untuk orang yang sudah memahami sains. Dan pengetahuan itu belum dimiliki Suika. Dan sekarang metode ketiga adalah harapan terakhir untuk Suika. Tapi Suika sebenarnya sangat tidak ingin menggunakan metode ketiga ini karena memakan waktu yang lama dan bahan utamanya yang sangat tidak menyenangkan. Dan itu adalah kotoran hewan. Membayangkannya saja sudah membuat Suika merasa mual. Tapi mau tidak mau, Suika harus tetap mencobanya. Suika kemudian berjalan-jalan di sekitar sini untuk mencari kotoran hewan. Dan akhirnya Suika menemukan kotoran hewan yang dicari-cari. Lalu Suika memasukkan kotoran itu ke dalam gerabah dengan menyunduknya dengan kayu. Suika merasa sangat jijik karena harus berinteraksi dengan kotoran hewan. Kemudian Suika melanjutkan perjalanannya lagi dan kini Suika sudah menemukan 2 kotoran hewan. Tapi menurut yang tertulis di kertas, Suika membutuhkan banyak kotoran dan mungkin jumlahnya sampai puluhan. Suika semakin merasa frustasi dan Suika benar-benar tidak suka kotoran. Kemudian Suika melihat ke atas dan ada sekawanan burung yang lewat. Dari sini Suika jadi teringat dengan petanya Chelsea. Di sana ada lokasi yang ditandai sebagai tempat berkumpulnya burung pelikan. Kemudian Suika mendatangi tempat itu dan ternyata benar ada banyak sekali burung di sini. Dan tentu saja ada banyak kotoran burung di area ini. Suika kemudian mengumpulkan kotoran burung itu dan setelah dirasa cukup, Suika kembali ke benteng. Sesampainya di sana, Suika mencampurkan kotoran itu tadi dengan abu.
Setelahnya tinggal kubur saja di dalam tanah dan biarkan selama 1 tahun. Cara ini adalah cara tradisional yang muncul di era Sengoku, atau dalam Masehi adalah tahun 1460-an. Dan setelah selesai mengubur kotoran tadi, bahan selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah membakar kerang. Selanjutnya masih ada bahan yang lain lagi, tapi Suika tidak paham dengan rumus kimia yang tertulis di sana. Akhirnya Suika memutuskan untuk membuat roadmap versinya sendiri yang jelas-jelas dia sudah paham. Yang terpenting roadmapnya itu tidak keluar dari petunjuk yang tertulis di kertas. Setelah roadmapnya selesai, Suika menyirami tanah yang berisi campuran kotoran dan abu tadi. Tapi airnya tidak perlu terlalu banyak dan cukup dicipratkan saja. Selanjutnya Suika mencari kulit kerang di sungai. Tentu kali ini Suika harus menyelam. Tapi Suika cukup ahli di bidang ini, jadi menyelam bukanlah masalah untuk Suika. Selanjutnya Suika mengumpulkan anggur. Entah anggur ini mau Suika gunakan untuk percobaan atau hanya untuk dimakan. Dan Suika juga belum yakin apakah dia langsung bisa berhasil di percobaan pertama. Tapi Suika sudah bertekad akan menyelesaikan misinya ini dan akan membangkitkan teman-temannya walaupun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Suika akan terus mencoba lagi dan lagi sampai berhasil. Sekarang kita berpindah ke pikirannya Senku. Sejak dia berubah menjadi batu, Senku terus menghitung setiap detiknya supaya Senku tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dan sekarang di hitungannya yang ke-236.109.750 detik, Senku melihat ada sebuah cahaya yang muncul di kegelapan. Dan Senku tahu kalau itu adalah cahaya kebangkitannya. Perlahan batu yang menyelimuti tubuhnya Senku mulai hancur dan sekarang Senku benar-benar terbebas dari pembatuan. Dan di hadapan Senku saat ini ada sesosok wanita yang tidak asing. Dan itu adalah Suika yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Suika langsung meminta maaf kepada Senku karena sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Dan Suika langsung menangis bahagia dan langsung memeluk Senku. Senku berkata, "Kerjamu cepat juga, ini baru 7 tahun sejak hari itu." Kemudian Senku melihat di sekitar sini ada banyak tanah yang ditumpuk. Senku bertanya, apa ini adalah kolam asam nitrat dari kotoran hewan? Dan Suika mengiyakannya. Senku berkata lagi kalau dengan cara ini akan memakan waktu yang lama. Tapi jika kau melakukan ini selangkah demi selangkah dengan benar, aku yakin 10 miliar % pasti akan berhasil. Kerjamu bagus, Suika. Mendengar ini wajah Suika langsung memerah dan Suika merasa sangat senang. Suika berkata kalau baru 1 porsi yang berhasil dia buat. Dan orang pertama yang Suika bangkitkan adalah Senku. Sekarang Senku menunjukkan cara membuat cairan pembangkit dengan cara yang lebih rumit. Mungkin ini adalah metode nomor 2. Kemudian Senku membuat tabung reaksi kimia dan setelahnya mulai mengalirkan sesuatu ke dalam tabung-tabung itu. Pada akhirnya Senku berhasil membuat 1 porsi cairan pembangkit hanya dalam 1 hari. Suika langsung memuji kehebatan Senku ini. Dan Senku berkata kalau dengan platinum prosesnya akan lebih cepat. Setelahnya mereka berdua terus membuat asam nitrat sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya setelah 16 hari berlalu, mereka berhasil membuat 16 porsi cairan pembangkit. Dan orang pertama yang mereka bangkitkan adalah Kohaku. Setelah bangun, Kohaku merasa bingung siapa gadis yang membangkitkannya ini. Dan Kohaku segera sadar kalau itu adalah Suika. Suika juga langsung menangis dan berkata, "Sekarang aku sudah seumuranmu. Sepertinya aku tidak bisa meminta untuk dipeluk lagi." Kohaku juga meneteskan air mata dan mereka berdua langsung berpelukan. Sementara Senku hanya melihat dan duduk di bawah menara Medusa. Selanjutnya orang kedua dan ketiga yang dibangkitkan adalah Ryusui dan Francois. Francois berkata 16 porsi cairan pembangkit adalah jumlah yang sempurna. Dan Ryusui berkata dengan 16 porsi itu mereka bisa membangkitkan semua teman-teman mereka. Selanjutnya orang keempat adalah Chelsea dan kelima Luna. Kemudian Chelsea, Luna, dan Suika langsung berpelukan dan mereka bertiga menangis bahagia. Sekarang orang keenam adalah Taiju, 7 Ukyo, 8 Ken, 9 Max, 10 Carlos, 11 Kaseki, dan 12 Chrome. Kaseki berkata dia senang menjadi batu.
karena setelah lepas dari pembatuan, tubuhnya terasa sangat ringan dan juga segar. Kaseki mulai membayangkan dirinya yang dibatukan dan dibangkitkan berulang kali. Dengan begitu, dia akan terus sehat sampai akhir petualangan kerajaan sains. Dan Kaseki berpikir mungkin semua orang akan jadi setua Kaseki. Dari sini, Chrome mulai berpikir apakah pembatuan bisa membangkitkan seseorang dari kematian. Chrome berkata kalau kemampuan Kaseki akan sangat dibutuhkan untuk membuat kapal yang baru, dan Kaseki merasa senang karena masih bisa membantu. Selanjutnya, orang ke-13 yang dibangkitkan adalah Tsukasa. Setelah bangkit, Tsukasa melihat tajam ke arah Senku. Tsukasa langsung menanyakan apakah Hyuga berhasil dibangkitkan. Senku agak kaget kenapa Tsukasa langsung bertanya seperti ini. Dan Senku berkata, "Ya, aku baru mau membangkitkannya." Senku kemudian mulai berjalan ke patungnya Hyuga. Dan di sisi lain, Taiju merasa sangat senang karena semua teman-temannya akan segera kembali. Dan Suika juga merasa sangat bahagia karena Suika sekarang bisa berbicara dengan semua teman-temannya. Sekarang Senku menyiramkan cairan pembangkit ke patungnya Hyuga. Di sini Tsukasa teringat lagi dengan saat sebelum mereka berubah menjadi batu. Dan Gen menyadari ada yang aneh dengan sikapnya Tsukasa ini. Dan cairan pembangkit yang Senku siramkan bertuliskan nomor 16. Tapi orang yang sudah mereka bangkitkan baru 13. Dan Hyuga adalah orang yang ke-14. Apakah Senku salah mengambil botol? Untuk saat ini hal itu tidak penting. Dan dengan cairan pembangkit ini ternyata Hyuga berhasil dibangkitkan dan masih hidup. Tsukasa merasa terkejut dengan semua ini. Dan sekarang Chelsea menggoda Hyuga dan meminta Hyuga untuk mengatakan sesuatu. Hyuga hanya tersenyum dan berkata, "Kerja bagus semuanya." Setelahnya Hyuga dan Tsukasa pergi untuk mencari hewan dan juga kayu bakar. Malam harinya mereka semua berkumpul dan membuat api unggun. Tak lupa juga mereka membakar daging dan juga minum-minum. Dan Ryusui juga mendeklarasikan lagi misi mereka untuk membangkitkan manusia di seluruh penjuru dunia. Tapi untuk sekarang kita harus merayakan kemenangan kita dan bersulang. Dan semua orang langsung mengangkat gelas minumnya dengan bersemangat. Di sisi lain, Luna berusaha mendekati Senku dan berharap mereka berdua bisa bermesraan. Kelakuan Luna ini membuat Kohaku dan Suika tertawa, sementara Max dan Carlos hanya bisa menangis bahagia dari belakang. Kemudian Chrome bertanya ke Senku kenapa retakan di wajahnya Senku masih ada walaupun sudah melewati pembatuan. Senku menjawab walaupun retakan ini masih terlihat, tapi aslinya retakannya ini sudah sangat menipis. Sebenarnya hal ini agak aneh kenapa retakan di wajah Senku itu masih ada. Padahal saat masih di Pulau Harta, siapapun orang dari abad 21 yang terkena pembatuan, retakan mereka juga langsung menghilang. Bahkan Tsukasa yang hanya menjadi batu beberapa detik saja, retakannya juga langsung hilang. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dari retakan di wajahnya Senku ini. Oke, selanjutnya Gen berkata ke Senku kalau Tsukasa sepertinya sedang pergi ke kincir air sendirian. Senku paham apa yang Gen inginkan. Dan Gen langsung mengalihkan perhatian semua orang dengan bermain sulap. Gen berkata ini adalah penampilan pertamanya setelah hiatus selama 7 tahun. Dan semua orang mulai menikmati sulapnya Gen ini. Tapi Hyuga sendiri justru sudah tertidur. Dan sekarang Senku sudah menemui Tsukasa di pinggir sungai. Sementara Chrome keluar dari pertunjukan sulap karena ingin buang air kecil. Dan tidak sengaja Chrome melihat Senku dan Tsukasa yang berdiri di pinggir sungai. Chrome akhirnya malah menguping pembicaraan mereka berdua dan malah tidak jadi buang air kecil. Sekarang Tsukasa memulai pembicaraannya. Tsukasa menjelaskan kalau sejak awal Hyuga sudah tidak sadarkan diri. Dan Tsukasa yakin sebelum menjadi batu Hyuga sudah tewas. Dan kematian Hyuga ini sudah berlalu cukup lama. Dan Tsukasa yakin dia tidak salah melihatnya. Chrome semakin bertanya-tanya sebenarnya apa yang diomongkan Tsukasa. Kemudian Senku berkata, "Jika kau berkata seperti itu, maka aku yakin teoriku memang benar. Kalau pembatuan itu bahkan bisa membangkitkan manusia dari kematian. Dengan kata lain, umat manusia punya alat untuk menjadi abadi. Dan Medusa ini adalah buah sains terlarang yang sebenarnya tidak boleh disentuh oleh manusia."
Dengan fakta yang sudah terungkap ini, apakah Senku punya rencana gila yang bahkan belum pernah terpikirkan sebelumnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.